Halo anak ibu, bagaimana kabarmu nak? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi kita. Kita masuk kepada bab 3. Untuk yang pertama kali kita akan nanti membahas tentang struktur sosial. Baik, kita akan melihat apa itu struktur sosial. Ya, kamu bisa lihat di situ katanya menurut Talcott Person dia bilang struktur sosial itu adalah keterkaitan antar manusia. Jadi struktur sosial itu adalah merupakan hasil daripada yang disebut dengan interaksi. Menurut James Samuel, struktur sosial itu adalah pola hubungan antara manusia dan antara kelompok manusia. Ya, kita lihat pendapat Surjono Sukanto. Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial antara peran-peran sosial dikatakan. Jadi apabila masyarakat itu diumpamakan seperti bangunan, maka struktur sosial masyarakat itu sebuah kerangka yang terjalin untuk membuat suatu bangunan. Jadi kalau orang berbicara tentang struktur sosial itu identik dengan kedudukan, peran, dan pola interaksi antar anggota masyarakat. Nah, itu dia. Nah, jadi di sana ada peran, ada status, ada juga di sana yang disebut dengan pola interaksinya. Ya, kita lihat ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial itu mengacu kepada hubungan-hubungan sosial yang pokok dikatakannya. Jadi dia gambarannya itu merupakan gambaran yang sudah jelas. Yang kedua, mencakup semua hubungan sosial antara individu pada saat tertentu. Yang ketiga, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di dalam ciri-ciri struktur sosial itu, kita melihat ada 4 elemen di dalam struktur sosial. Yang pertama adalah status sosial. Status sosial itu adalah kedudukan seseorang ataupun posisi seseorang dalam kelompok masyarakat. Jadi di sana kedudukannya itu, apakah sebagai anak, sebagai orang tua, itu dia namanya status sosial. Jadi di waktu kelas 1 kita sudah belajar ada 3 cara untuk memperoleh status sosial. Yang pertama dengan diberikan kepada seorang itu tanpa satu perjuangan, yaitu dia itu tanpa itu berdasarkan keturunan atau kelahiran. Yang kedua adalah attribute status, itu adalah memperoleh ke status itu dengan usaha seperti kamu sekarang siswa kelas 11. Nah, itu namanya sifat status. Kalau attribute status itu tadi saya laki-laki, saya perempuan, karena itu kamu bawa dari lahir kan. Nah, ada lagi yang disebut dengan asinet status, yaitu status yang diperoleh karena setelah berjasa. Misalnya Ibu Kartini dikenal sebagai itu dia. Bapak Muhammad Hatta dikenal sebagai bapak apa dia. Itu dia, karena dia sudah berjasa. Yang kedua elemennya adalah peran sosial. Peran sosial itu adalah harapan terhadap seseorang yang mendapati suatu posisi atau status. Jadi peran kamu sebagai anak, apa perananmu yang terpenting di sana? Jadi di sana perananmu yang terpenting adalah memberikan penghormatan, penghargaan. Jadi tadi katanya mengacu kepada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Jadi itu dia, ada statusnya, ada peranannya setiap individu kan. Jadi tidak seorang individu tidak hanya memiliki satu status, dia bisa memiliki berapa status kan begitu. Seperti ibu, saya seorang guru, saya seorang istri, saya seorang bendahara, saya seorang apalagi kedudukan status-status yang saya miliki, kedudukan yang saya miliki kan. Begitu juga dengan perannya. Jadi pada yang ketiga elemennya adalah kelompok. Kelompok itu adalah terdiri dari beberapa individu. Jadi di struktur sosial itu ada hubungan-hubungan yang pokok dikatakannya. Jadi setiap individu itu mempunyai hubungan antar individu dengan yang itu masuk kepada ciri yang kedua.
Elemen yang keempat itu adalah yang disebut dengan lembaga. Nah, jadi lembaga itu suatu organisasi atau komunitas yang mengaturkan suatu kegiatan. Jadi bisa itu lembaga keluarga, bisa agama, pemerintah. Seperti kita ini kan, kita termasuk lembaga pendidikan. Oke, kita masuk kepada fungsi daripada struktur sosial. Struktur sosial itu berfungsi sebagai dasar menanamkan disiplin sosial dalam kelompok. Dia juga diyakini sebagai pengawas sosial, menekankan kemungkinan pada pelanggaran terhadap norma dan peraturan kelompok masyarakat. Ya, kita lihat bentuk struktur sosial. Ya, jadi bentuk struktur sosial ini banyak. Yang pertama, menurut Peter M. Blau, dia membagi struktur sosial menjadi dua, yaitu interstate social struktur, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Yang kedua, consolidated social struktur, yaitu kelompok sosial yang memiliki latar belakang ras, suku, kebiasaan, dan kepercayaan yang sama. Ada dua dimensi dalam struktur sosial. Yang pertama, dimensi vertikal. Itu adalah dimensi yang disebut dengan stratifikasi. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal. Horizontal ya. Nah, itu adalah istilahnya diferensiasi. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari dua bentuk struktur sosial dalam dua dimensi, yaitu yang pertama tadi adalah dimensi vertikal, itu vertikal atas bawah atau dengan istilah stratifikasi. Oke anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.